anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas dua buah sifat koligatif larutan. Yang pertama, kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap atau simbolnya delta P. Perhatikan. Jadi, untuk sifat koligatif larutan, yang pertama harus kita tahu adalah tentang larutan itu sendiri. Kalau kita bicara larutan itu terbagi dua. Yang pertama, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, larutan yang bisa menghantarkan arus listrik dan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi dua. Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah nilai derajat ionisasinya. Nah, untuk elektrolit kuat, nilai alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk nilai alfa pada elektrolit lemah yaitu besar dari 0, kecil dari 1. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit nilai alfanya itu sama dengan 0. Nah, nanti alfa digunakan pada faktor Van Hoff. Oke, kita lihat. Rumus faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Jadi, untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, nilai faktor Van Hoff ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, kita harus tahu dulu. Baik, N adalah jumlah koefisien kation plus dengan anion. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Kita ambil contoh. Misalkan HCl. Jadi, HCl itu terionisasi menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, di sini untuk mencari berapa banyak nilai N-nya, kita lihat koefisien H+ dan Cl-. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah nilai N. Contoh berikutnya. Asam sulfat. Kalau terionisasi menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Jadi koefisiennya gimana? 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka nilai N-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ilustrasi tentang penurunan tekanan uap ini atau simbolnya delta P. Jadi dari gambar, ya, itu elemen yang dipanaskan. Kita bisa lihat perbandingannya. Untuk yang pertama itu hanya mengandung H2O saja. Nah, yang kedua itu mengandung H2O dan zat terlarut yang bersifat non-volatil atau yang sukar untuk menguap. Nah, di sini didapatkan hasilnya pada saat suhu 20 derajat Celcius ternyata tekanan uap pelarut murni atau air di sini adalah 17,54 mmHg. Nah, kalau dia punya zat terlarut di dalamnya pada suhu 20 derajat Celcius ternyata didapatkan kecil dari 17,54. Dari ilustrasi bisa dilihat untuk yang air saja uapnya lebih banyak. Nah, di sini kita katakan P0 besar daripada P, ya. Sehingga untuk mencari selisih atau nilai penurunan tekanan uapnya delta P sama dengan P0 dikurang P. Baik. Sekarang kita akan lihat rumusnya. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari delta P itu sama dengan P0 dikali mol terlarut yang dikalikan faktor Van Hoff per mol terlarut dikalikan dengan faktor Van Hoff ditambah dengan mol pelarut. Sebenarnya kan P0 dikali fraksi mol terlarut gitu ya. Tapi kita langsung substitusi nilai I untuk menampilkan dia nanti apa guna faktor Van Hoff itu. Nah, keterangannya, P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, yang tadi kita ambil contoh adalah air, H2O. Untuk I adalah faktor Van Hoff. Nah, bagaimana kalau ditanya adalah P? Maka rumusnya adalah P0 dikali dengan mol pelarut per mol terlarut dikali I. Ingat faktor Van Hoff-nya hanya dikalikan di mol terlarut saja. Ya, ingat, serulangi. Untuk faktor Van Hoff hanya dikalikan di mol terlarut saja. Oke. Jadi sama ya, nilai itu adalah faktor Van Hoff. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jadi ini adalah suatu Erlenmeyer yang berisi suatu larutan. Jadi ada zat terlarutnya di situ. Nah,
ada isinya 27 gram H2O dan terlarutnya adalah 30 gram urea CONH22 kali dengan MR-nya sama dengan 60 ya. Nah, didapatkan di situ jadi catatannya adalah P0 itu sama dengan 30 mmHg. Baik, ditanya berapa nilai P? Ya, berapa nilai P? Oke. Jawab, kita berikan jawabannya. Jadi, berdasarkan rumusnya P sama dengan P0 dikali NP per mol total. Tapi ingat, mol terlarutnya kalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, pertama kita dulu cari faktor Van Hoff. Nah, rumusnya I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Di mana karena dia urea non elektrolit, dia tidak terurai atau tidak terionisasi, maka tetap dia 1 kurang 1, alfanya juga 0. Maka jadinya nilai I sama dengan 1. Ya. Jadi NT itu dikali 1 nantinya. Nah, kita substitusi angka. Jadi P0-nya itu 30, mol pelarutnya mol air 27, MR air 18 gitu ya. Nah, untuk NT yang di bawah ini itu berarti 30 per 60, tadi kalikan faktor Van Hoff nilainya 1, ditambah dengan mol pelarut tadi 27 per 18. Ingat, 18 itu MR daripada H2O. Kemudian 27 per 18 itu 1,5. 30 per 60 itu adalah 0,5. Ya, di bawah juga sama penyebutnya nih. 27 per 18 berarti 1,5. Jadi P sama dengan 30 kali 1,5 dibagi 2. Hasilnya nilai P adalah tekanannya 22,5 mmHg. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu adalah kenaikan titik didih atau simbolnya delta TB. Perhatikan ilustrasi berikut. Kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi gambarnya sama nih, ada zat terlarut dan ada yang tidak punya zat terlarutnya ya. Jadi yang kuning itu adalah zat terlarut. Nah, yang LMR pertama hanya mengandung H2O, LMR kedua itu ada zat terlarut dan juga ada H2O. Dengan catatan adalah yang bersifat sukar untuk menguap atau non volatil. Nah, kemudian ketika dia dipanaskan, dari uapnya aja sebenarnya sudah kita bisa bedakan dari gambar. Hasilnya bagaimana? Untuk air seharusnya pada suhu 100 derajat Celcius sudah mendidih. Ya, itulah nilai TB0-nya. Nah, untuk yang larutan itu nilai TB-nya besar dari 100. Jadi ada naik sedikit nih, ada selisih dia. Ya, sebenarnya disebabkan apa? Karena ketika air mau menguap terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut dan bisa jadi adanya gaya tarik-menarik antar mereka. Ya, jadi otomatis uap yang dihasilkan itu lebih sedikit dan lebih butuh suhu lebih tinggi untuk bisa mendidih. Nah, artinya catatannya gimana? TB0-nya lebih kecil daripada TB, sehingga untuk mencari kenaikan titik didih atau nilai delta TB sama dengan TB kurang TB0. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat rumusnya. Jadi rumus untuk kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan KB kali M kali I. Di mana KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih. Kita ambil contoh. Jadi kalau KB-nya H2O itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Artinya gimana? Kalau masukkan dia 1 molal ke zat itu, yang seharusnya air dia 100 sudah mendidih, dia akan naik 0,52 dari 100 itu. Jadi kalau 2 molal, ya kelipatannya terus menerus. Itu maksud logikanya. M itu adalah molalitas. Makanya salah satu syarat untuk belajar tentang sifat koligatif adalah memahami tentang konsentrasi larutan. Dan I, jelas tadi ya kita udah bahas faktor Van Hoff. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di contoh soal itu ada Erlenmeyer yang berisi sebuah larutan ya. Jadi ada zat terlarut apa itu 26,7 gram
AlCl3 MR-nya 133,5. Alfa atau derajat ionisasinya 0,8. Dan jelas ada pelarutnya ya, 100 gram H2O. Nah, di sini akan membentuk suatu larutan AlCl3. Ditanya berapa kenaikan titik didihnya. Nah, itu dia. Yang seharusnya 100 jadi naik berapa, kan gitu. Jadi, jawabannya daripada itu adalah delta TB sama dengan KB kali M kali I. Itu rumusnya ya. Nah, kalau kita urai, KB kali molalitasnya kita ganti. Gram per MR kali 1000 per P. Dengan catatan apa? Kalau di atas ini sudah dikalikan 1000, maka nilai P ini harus dalam satuan gram. Dan jangan lupa kalikan faktor nanti, faktor Van Hoff. Ya. Nah, jadi cari I dulu. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. I sama dengan 1 tambah 4 kurang 1. Dari mana 4? Kalau kita lihat AlCl3 terionisasi jadi gimana? Al3 plus ditambah 3Cl min. Berarti 1 tambah 3 jadi 4. Maka N-nya 4. Alfa tadi sudah diberikan di soal 0,8. 0,8. Nah, maka dapat nilai I atau faktor Van Hoff-nya adalah 3,4. Oke, kita substitusi angkanya. Delta TB sama dengan KB-nya 0,52. Gram yang zat terlarut 26,7. MR-nya 133,5. Dikali dengan 1000 per massa pelarutnya adalah 100. Ya, tadi kan 100 gram H2O. Baru kalikan faktor Van Hoff 3,4. Nah, didapat apa? 26,7 per 133,5 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian 1000 per 100, 10. Kalau kita kalikan 2 kali 10 pangkat min 1 kali 0,52 adalah 104 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, dikalikan semuanya. Nah, inilah video pembelajaran tentang kenaikan titik didih. Paham ya?